Oke, jadi ini topik materi di Memimpin Gen Z ini. Jadi ada 4 topik utama. Yang pertama memahami Gen Z, yang kedua mentorship mindset, yang ketiga memberi instruksi dan feedback, yang keempat adalah memberi sense of ownership. Nah, pertama kita coba dulu dalami memahami Gen Z itu kenapa dia bertingkah seperti demikian ya. Sebelum itu, saya mau coba highlight kalau Gen Z itu sebenarnya makhluk yang generasi yang sebenarnya bisa sukses banget. Ya, salah satu contohnya mungkin kalau ada yang familiar menggunakan AI, ada sebuah platform baru penantang ChatGPT namanya DeepSeek dari China yang konon katanya bisa memberikan layanan AI dengan cost 10 kali lebih murah. Jadi bahkan gratis, ya diberikan gratis kepada orang-orang. Tidak seperti ChatGPT yang sekarang layanannya berbayar. Nah, kenapa bisa sukses? Wah, ini jadi topik di dunia industri AI, ini jadi topik yang meledak nih. Suksesnya DeepSeek ini. Dan pas ditanya, kesuksesannya diklaim karena merekrut Gen Z. Yang salah satunya adalah dari Indonesia. Ya. DeepSeek merekrut salah satu scientist dari Indonesia yang kalau nggak salah masih Gen Z deh. Atau awal-awal millennials gitu lah. Jadi sebenarnya ini adalah generasi yang sebetulnya bisa jadi sukses. Nah, sifat apa yang dimiliki supaya Gen Z ini bisa sukses? Apa yang sebetulnya karakteristik yang mereka punya ya, sampai mereka lebih unggul daripada generasi-generasi sebelumnya? Yang pertama, super kreatif. Wah, kita lihat itu udah nggak usah dipungkiri lagi lah. Pasti bapak ibu di rumah juga tahu kalau Gen Z ini generasi yang super kreatif. Tinggal dimanfaatkan aja. Terkadang kita punya Gen Z tapi kita terlalu mengkotak-kotakan apa yang harus dia lakukan sehingga kreativitasnya hilang. Ya, di sini ada berbagai macam konteks, contoh-contoh ya, pemanfaatan meme dan humor untuk sosial media. Itu biasanya Gen Z yang muncul idenya, ya kan. Inisiatif cara kerja dan lingkungan yang unik ya, community building ya, bikin diskusi, bikin konten di sosial media, bikin develop produk yang sangat kreatif. Itu semua dilakukan oleh Gen Z. Produk-produk inovatif di dunia itu seperti ya, Duolingo ya, eh, Apple ya, Amazon, itu semua ada andil Gen Z di baliknya gitu. Dan memang mereka ini adalah orang yang sangat kreatif. Saya punya cerita sedikit mengenai ini. Saya punya salah satu intern ya, intern admin. Dia masih intern dan dia kalau nggak salah masih semester 2 ya, semester 2 di universitas. Tapi saya ajari A sampai Z bagaimana menangani customer. Ya, dia admin atau customer service di salah satu bisnis pribadi saya. Saya ajarin A sampai Z bagaimana menangani customer dan saya tantang. Jadi bagaimana supaya penjualan bisa naik? Jadi saya ajak diskusi supaya dia tidak hanya ketik-ketik WA tidur, ketik-ketik WA tidur, tapi juga pikirin, oke, lu kan lihat nih customer kita komplain apa aja. Lu kan lihat customer kita nanya apa aja. Otomatis lu tahu dong bagaimana strategi supaya customer kita makin happy, proses transaksi di perusahaan kita makin smooth gitu ya. Eh, yang akhirnya adalah penjualan kita naik. Penjualan di website kita karena kita jual barang di website. Nah, dari situ saya menyatakan kalau itu jadi tanggung jawab lu juga. Namanya Dimas ya. Dim, lu jadi tanggung jawab lu juga Dim untuk memastikan penjualan ini naik gitu ya. Walaupun tidak tertulis secara KPI tapi ini ya lu lakukanlah dengan kreativitas lu. Coba lu kaji dulu seminggu ini, lu pikirin apa yang kira-kira bisa bikin penjualan kita naik gitu. Dari berdasarkan pekerjaan lu sehari-hari. Berdasarkan data customer yang lu handle, chat-chat customer, komplain customer. Akhirnya dia cerita, oh begini, gimana kalau kita pakai chatbot untuk menghandle chatbotnya, nanti dia akan automatic reply berdasarkan keyword tertentu. Jadi kalau misalnya bilang mau beli produk ini, ntar dia langsung akan kirim tutorial deskripsi produk ini lewat WhatsApp gitu ya. Terus kemudian tutorial bagaimana cara menggunakan produk ini, kemudian tombol ke link checkout produk ini. Nah, karena kebanyakan customer itu biasa nanya malam, sementara malam kan dia nggak kerja, dia nggak bisa balas malam. Customer itu banyak nanya malam dan lagi impulsifnya nih untuk transaksi malam-malam ini katanya, karena transaksi tertinggi malam. Nah, kemudian dia menyarankan supaya chatbot kita bisa
menjawab FAQ, frequently asked question. Jadi pertanyaan yang sering muncul di WhatsApp gitu. Karena yang sering ditanya tuh itu aja pertanyaan. Bagaimana cara pakai produk ini? Bagaimana cara kerjanya produk ini? Bagaimana cara akses ini? Bagaimana cara login di website ini? Itu kan pertanyaan yang repetitif. Dan itu akhirnya kita bikin chatbot yang memang mengadres problem itu dengan secara otomatis gitu. Jadi ketika WA kita nemu kata kunci apa, dia akan balas dengan apa gitu. Dan itu dari situ penjualan kita meningkat ya. Tadinya tuh 50% dari orang yang add to cart itu gagal check out gitu ya. Sekarang hampir 80% orang yang add to cart berhasil check out. Karena dia udah mengerti apa produknya, dia nanya WA langsung dibalas, akhirnya dia langsung check out. Nah ini penjualan kita naik sekitar 30% gitu ya. Oh enggak, 60%. 60%. Jadi dari setengah dari yang add to cart berhasil check out menjadi 80% dari yang add to cart berhasil check out. Ya, jadi mereka adalah generasi yang super kreatif, yang ketika kita kotak-kotakan opininya, ketika kita perintah terlalu spesifik sampai dia nggak bisa berkreasi, itu akan yang biasa membuatnya nggak nyaman. Gitu. Oke, karena masih banyak jadi kita lanjut dulu. Si gampang stres. Ya, Gen Z ini salah satu yang gampang stres. Kenapa sih Gen Z itu dikit-dikit mental health ya? Sebenarnya kalau feeling saya mental health ini adalah problem yang bukan hanya dialami Gen Z ya. Ini dari dulu ya. Tapi generasi-generasi sebelumnya memilih untuk mengignore aja. Kayak ya sudah, ini nasib saya, ayo kita lakukan gitu. Walaupun mental health-nya banyak problem juga ya. Tapi kalau Gen Z dia lebih memilih untuk mempedulikan terhadap mental health masing-masing. Nah ini sama seperti yang saya ceritakan di episode sebelumnya terkait work-life balance. Kenapa sih? Ya karena dia banyak tahu tentang mental health sekarang. Dia belajar dari TikTok, dari Instagram, dari internet terkait mental health dan kenapa kita harus peduli dengan mental health. Dan kita juga tahu bahwa ada banyak perusahaan di luar sana yang tidak mengganggu mental health kita gitu. Lantas ngapain kita kerja di perusahaan yang mengganggu mental health kita kalau ada perusahaan lain yang bagus gitu loh, nggak mengusik mental health kita gitu kan. Jadi informasi-informasi itu yang diterima Gen Z dan akhirnya dia jadi gampang stres. Jadi memang terkadang mereka juga comparing life to other gitu, membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Orang lain kayaknya hidupnya enak, dia juga pengen kayak begitu gitu, nggak mau gampang stres. Dan ini sebenarnya adalah tantangan dan peluang bagi leaders sebetulnya. Kalau misalnya dibilang tantangan, iya, memang kayak kok kayaknya kita kalau mau hire Gen Z itu harus mempermudah stres mereka ya. Tapi di satu sisi kalau mereka nggak stres, ini jadi peluang yang jauh lebih bagus menurut saya daripada generasi-generasi lain ketika Gen Z ini tidak dalam kondisi yang stres, dalam kondisi kerja yang ideal dan dalam kondisi kerja yang kreatif. Nah ini bisa jadi jauh lebih bagus daripada generasi-generasi lain atau generasi-generasi sebelumnya. Itu pengalaman saya. Yang ketiga adalah si paling digital. Jadi apapun hal terkait digital, Gen Z ini kayaknya lebih paham daripada generasi-generasi lain. Bahkan di luar job desa pun dia paham. Contoh, ya misalnya anak IT ya. Jadi saya pun punya salah satu staff IT ya. Staff IT ini IT support ya. IT support dan dia ini kan harusnya ya IT support aja kerjanya ngerti IT gitu. Tapi saya pernah ngajak diskusi terkait konten sosmed karena saya adalah content creator yang ya cukup aktif bikin video gitu ya. Dan saya lagi tanya, video apa sih yang rame, lu bantuin gue dong, kan lu suka main TikTok tuh. Kalau gue bikin video gini rame gak? Saya nanya gitu. Walaupun saya Gen Z juga, tapi kan kadang kita butuh perspektif orang lain. Dia bilang, ini gak rame nih. Kayak gak bisa kayak gini nih. Kalau mau gini nih. Terus saya bilang, masuk akal juga ya kata dia ya. Kok dia jago ya, padahal dia IT support gitu. Tapi kok dia, kita tanya TikTok, Instagram, video content creation, kok dia pinter ya? Terus saya coba saran dia. 500.000 views.
Langsung di hari ketiga dari saya upload video itu 500.000 views. Padahal yang saya tanya adalah sarannya orang IT. Ya, tapi mereka ini jago hal-hal yang berbau digital, berbau ya apa sih yang lagi ngetrend sekarang gitu kan. Mereka itu paham. Ya walaupun saya nanya orang IT tapi dia bisa mendapatkan 500.000 views dari idenya. Itu real. Dan itu nggak cuma sekali dua kali. Itu saya kalau mau bikin konten selalu konsultasi sama mereka-mereka ini. Gimana nih yang rame nih? Oh enggak, ini begini pendapatnya. Ya ini jadi sebuah expert yang kita ini orang tua ini nggak paham lah. Nah saya ada satu cerita gagal ya. Jadi banyak cerita nih, nggak apa-apa ya. Saya ada cerita gagal salah satu perusahaan rekan saya yang dia dipimpin oleh, jadi perusahaan keluarga dipimpin oleh seorang millennials. Jadi perusahaan keluarga terus diturunkan ke anaknya yang milenial, dia bukan Gen Z tapi agak pemikirannya agak lebih nggak kayak anak muda tapi malah kayak generasi, kayaknya orang tua banget gitu pikirannya. Nah perusahaan dia itu stagnan, tidak berkembang karena timnya dia punya Gen Z tapi nggak pernah diberikan kreativitas. Yes, jadi perusahaan dia adalah mungkin saya nggak sebut bidangnya ya. Tapi jadi perusahaan dia itu adalah perusahaan dia itu harusnya bergerak ke digital. Karena perusahaan kompetitornya itu semua udah masuk ke digital, bikin banyak konten di sosmed, muncul di sosmed ya, bikin apalah konten-konten yang banyak di sosial media itu untuk kompetitor dia. Pada sukses, tapi dia sendiri perusahaan yang stagnan. Karena bener-bener nggak ada investasi di sosial media. Mereka nggak invest di hal-hal digital. Walaupun anak buahnya udah menyarankan. Tapi karena decision makersnya ada di atas dan orang yang di atas ini takut gitu kayak, kalau misalnya saya invest ke sosmed nanti rugi. Sarannya si Fahri, misalnya anak buahnya namanya Fahri gitu ya, Gen Z ya. Saran si Fahri bagus juga tapi dia bisa jamin nggak sosmed ini sukses gitu kan. Dia ragu akhirnya ya mau coba-coba masuk ke digital, masuk ke sosmed tapi dengan setengah hati. Investnya dikit-dikit, cuma invest research cuma secuil ya kan, akhirnya nggak berhasil gitu. Sementara perusahaan kompetitor dia semua invest jor-joran di digital, invest jor-joran di sosial media dan lain-lain ya akhirnya jadi maju gitu. Nah ini kan suatu hal yang sebenarnya kita bisa sukses gitu loh dengan mendengarkan anak buah kita yang Gen Z gitu, terutama di hal-hal terkait digital. Mereka nih paham tentang behavior customer di hal-hal digital ini ya. Kenapa nggak kita dengarkan gitu ya. Termasuk di sini penggunaan AI, penggunaan data analitik sederhana. Saya juga pernah diajarin sama anak buah saya, ini kalau database CSV itu ya, data customer dalam bentuk format .csv itu bisa kita minta ChatGPT untuk dianalisis gitu. Nanti kesimpulannya apa ChatGPT bisa keluarin. Itu saya baru tahu juga gitu kan. Bisa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita selalu stylenya terlalu top down kayak apa yang kita tahu dia harus lakukan ya semuanya berantakan gitu, nggak akan maju perusahaan kita karena nggak bisa berkembang dengan zaman gitu. Saya mungkin kalau misalnya nggak dengerin kata anak buah saya yang pakai ChatGPT, mungkin saya udah nggak tahu deh, mungkin hire data analis kali ya, hire data scientist ya. Padahal sebenarnya untuk tugas sesimpel itu kita tinggal ekspor ke CSV, terus taruh ChatGPT dia bisa analisis, atau taruh di Perplexity ya, pokoknya tools AI yang canggih-canggih lah. Nah itu semua saya diajarin sama anak-anak Gen Z. Terus si paling nggak peduli sama perusahaan. Nah Gen Z ini orang yang sebenarnya agak-agak egois ya, dia nggak peduli sama perusahaan. Jam 5 tank ya dia pulang. Mana peduli besok ada apa, karena memang fokus ke tujuan pribadi ya. Karena memang yang saya ceritakan sebelumnya, dia ini memang dengar banyak cerita-cerita bahwa jangan terlalu loyal lah sama perusahaan, yang penting kesehatan ya. Jadi akhirnya memang menjadi individualis ya. Tapi ini juga hal yang bagus. Kayak kenapa juga nggak bagus jadi individualis. Kita bisa kok anak ini jadi individualis tapi tetap sukses gitu, tetap berkontribusi. Walaupun sebagai team player itu lebih baik ya kan, kalau leaders zaman sekarang kan maunya kan kayak team player ya. Tapi team player memang bagus, tapi individualis juga bukan buruk juga. Kita bisa saja, yang penting kita bisa kasih mereka iming-iming insentif yang memang
eh, kamu nanti bisa ini dapat bonus kalau misalnya kamu memberikan kinerja untuk perusahaan yang baik. Nanti kita pasti akan kasih bonus dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya apa ya, membantu target individunya dia gitu. Nggak bisa kita hanya kayak peduli terhadap perusahaan tapi insentif kita nggak kasih di luar gaji, atau nggak ada insentif lain yang non finansial gitu ya, nggak kita berikan ke dia. Ya nggak bisa gitu. Kita harus memberikan insentif asal atas jerih payah dia supaya si sang Gen Z, sang individualis ini bisa tersatisfy keinginannya. Itu kalau tips dari saya itu. Tapi saya akan deep dive di episode berikutnya. Nah, apa sih hal yang dipedulikan Gen Z? Kenapa Gen Z ini banyak nggak pedulinya? Ya, apatis. Terus apa yang dipedulikan? Ini jadi lucu nih. Kalau ketika ada dia orang yang nggak pedulian, pasti kan ada hal yang dipedulikan. Apa itu? Nah, kita coba bedah. Supaya kita bisa memimpin Gen Z jadi generasi tim yang benar, kita harus tahu apa yang dipedulikan. Nah, salah satu yang saya research, baik dari saya maupun rekan-rekan saya, adalah self-worth ya. Apa itu self-worth? Coba kita bedah lagi. Kan kamu udah digaji di sini. Kita udah bayar. Apalagi nih self-worth nih? Saya nggak mau dengar nih self-worth. Apa nih? Barang apa nih? Kamu udah digaji, udah kamu kerja aja. Ya, ini pasti banyak senior yang berpikiran seperti itu. Sebetulnya nggak juga gitu. Uang adalah hal terburuk yang bisa menggantikan self-worth, harga diri, atau ya sejenisnya lah. Ya. Kenapa? Karena dalam pikiran Gen Z, mereka itu selalu merasa underpaid. Percaya deh, Gen Z itu dibayar berapapun bakal merasa underpaid. Mau dikasih 5 juta, bilang kayaknya gajiku kurang. 8 juta naik deh. 6 bulan kemudian, iya kayaknya kurang. 12 juta deh. 6 bulan kemudian, iya kayaknya gajiku kurang nih. 20 juta, iya kayak gajiku kurang. Karena memang uang itu hal terburuk untuk menggantikan self-worth. Nggak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Nah, bagaimana dan mengapa strateginya nih? Kita akan bahas. Yang pertama adalah fokus pada purpose, ya. Kita harus fokus pada purpose. Kita harus fokus pada pembelajaran dia, apa yang bisa dia pelajari di perusahaan kita. Apa yang bisa dia capai di perusahaan kita. Itu hal yang harus kita fokusin, nggak hanya keuntungan materi. Kita lihat di sini bahwa Gen Z ini tidak bisa beli rumah, ya. Kalau zaman dulu generasi ibu saya mungkin seorang suster misalnya, atau seorang supir, atau seorang yang pekerjaannya mungkin nggak yang white collar, nggak kerjaannya keren-keren kayak sekarang, manajer ini manajer itu, bisa beli rumah. Zaman sekarang ya ibaratnya vice president sekalipun yang masih muda-muda itu beli rumahnya nggak yang bisa yang mewah-mewah, cuma yang begitu aja udah gitu kan. Nah jadi Gen Z ini kesulitan sekali. Di sini ada grafik nih, median household income ya, walaupun ini di Amerika tapi saya yakin grafik ini mirip di seluruh dunia ya, terutama di Indonesia juga. Ini household income ya, pemasukan rumah tangga stagnan gitu-gitu aja, tapi harga rumah, harga tempat tinggal itu terus naik ya. Jadi Gen Z ini sudah merasakan kesulitan keuangan. Jangan dibayangin sama generasi boomer ya. Kadang saya pernah lihat generasi boomer itu bingung, kok Gen Z ini boros sekali ya, punya kalian ini kok nggak bisa beli rumah karena boros, karena apa? Kok uang segitu, gaji segitu udah habis aja. Ya karena Gen Z nggak punya rumah, dia mesti sewa, dia mesti ngekos, dia mesti GoFood karena dia nggak sempat untuk masak, dia menikah pun dia bagaimana, duitnya dari mana, itu udah sulit. Dan saya pun tahu teman-teman saya yang mengalami itu, dan ini bukan hanya alasan atas konsumtifnya kehidupan Gen Z, bukan, memang cukup berat. Bayangin UMR aja di Jakarta. Kita pikir kita udah kasih orang gaji yang layak. Kita udah kasih kamu UMR, upah minimum regional gitu kan. Kita udah bangga sebagai senior gitu kan, memberi UMR kepada buahnya. Tapi ya nyatanya UMR itu nggak cukup gitu loh. Hidup di Jakarta tuh ya mungkin cukup tapi sulit sekali gitu. Mau GoFood aja mesti mikir-mikir yang paling murah gitu. Beda halnya dengan saya waktu saya di Jepang gitu ya. Orang-orang situ di sana gaji UMR pun kalau beli makan aja, mau makan apa kek
Ya kan, mau kita makan McD hari ini pagi siang sore, mau kita makan ramen pagi siang sore, nggak jadi masalah. Tapi di Indonesia nggak bisa seperti itu. Di Indonesia gaji UMR kita mau warteg aja, ini makan 2 kali aja kali ya hari ini ya. Mikirnya udah sampai sana, saking tidak cukupnya gitu. Jadi ya uang ini menjadi hal yang sulit untuk dijadikan alat untuk memotivasi Gen Z. Itu yang harus dipahami. Mungkin Bapak Ibu di rumah udah nggak punya cicilan ya, udah nggak punya cicilan KPR atau KPR-nya bekas tahun berapa kali yang kayaknya murah banget punya rumah gitu lah. Cuma sebulan berapa juta tapi punya rumah lumayan layak ya. Coba Bapak tanya ke diri Bapak sendiri, apakah bisa Gen Z dengan uang segitu per bulan punya rumah atau punya tempat tinggal yang layak. Nah ini udah satu kesulitan yang dialami Gen Z dan kita harus berempati gitu. Nah ini ada sudut pandang lain nih tentang kenapa uang tidak menjadi tujuan utama dari seorang Gen Z ya. Kenapa sih kita bekerja ya? Apakah kita kerja untuk uang, supaya dapat uang? Apakah supaya bisa hidup enak? Apakah supaya happy gitu ya? Katanya iya, Gen Z maunya yang happy-happy, tapi apakah iya gitu? Nah, kalau cuma happy kenapa tidak narkoba ya? Gen Z itu ya memang ada orang oknum yang narkoba memang selalu ada ya, tapi nggak ada tuh. Nggak banyak tuh yang narkoba happy-happy terus, party-party terus, nggak tuh. Banyak yang tetap jadi Gen Z yang bertanggung jawab, tetap datang ke kantor, nggak aneh-aneh. Berarti bukan happy dong. Terus apa kalau bukan happy? Ya. Kalau cuma uang, kenapa manusia berdonasi, membantu orang? Banyak loh Gen Z yang berdonasi membantu orang. Acara sosial misalnya, aktif di organisasi, banyak itu. Kenapa? Terus apa yang kita cari? Nah, kita coba lihat nih. Dopamin. Dopamin ini adalah hormon yang dirilis ketika kita merasa happy ya. Jadi berapa banyak sih dopamin yang dirilis ketika aktivitas-aktivitas tertentu? Kita lihat di sini ya. Baseline 100%. Baseline itu kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya. Food 150%. Lagi makan 150% ya. Video game ya, lagi main game 175%. Seks 200%. Kokain, amfetamin, metamfetamin, sabu. Ya, jadi kalau cuma happy kenapa nggak yang paling bawah? Iya dong. Kalau cuma happy kenapa nggak yang paling bawah? Ya kan? Karena memang bukan itu yang dicari. Bukan itu yang dicari di kehidupan ini. Terus kenapa kita senang melihat ya, mungkin Bapak Ibu di rumah punya anak ya, punya anak. Kenapa senang lihat anak kita berkembang? Nggak ada tuh di sini. Di dopamin rilis ini nggak ada metamfetamin, amfetamin, kokain, seks, nggak ada. Melihat anak bertumbuh berkembang. Nah apa? Yaitu sense of accomplishment, purpose. Kita memiliki anak, oh anak ini akan punya tujuan hidup, akan berkembang menjadi besar, kita udah berhasil memiliki dan mendidik anak dengan baik, anak kita jadi orang yang sukses, kita merasa berhasil sebagai orang tua, sense of accomplishment. Ya, begitupun Gen Z, walaupun mereka kesulitan nikah karena duitnya susah gitu ya, mau punya anaknya bingung, makanya pada mau child free ya, bukan karena mau ya. Gen Z itu kalau kaya semua mau punya anak, percaya sama saya. Tapi sekarang katanya child free dikritik, ya ekonominya kayak gini kok, ya kan, gimana nggak child free ya. Jadi kita kerja untuk survive ya kan. Ini ada empat tingkatan lah, 4 tingkatan dari kebutuhan manusia ya. Pertama tentu adalah survive ya. Kita kerja untuk survive butuh apa? Butuh uang. Pasti uang memang butuh, tapi hanya untuk survive. Terus kemudian status sosial ya. Memang ada uang tapi ada juga bukan uang ya. Status sosial mungkin butuh uang ya. Mungkin udah mulai beli mobil bagus ya kan. Mulai beli baju bagus. Tapi ada lagi selain itu gitu ya, yaitu pengakuan. Pengakuan ini bukan uang. Pengakuan ini bukan uang, bisa jadi kontribusi ke sosial, entah itu lewat gereja, lewat masjid, lewat organisasi non-profit. Ya, saya lihat banyak Gen Z di salah satu organisasi non-profit saya. Bisa juga dari project-project volunteer dan lain-lain. Jadi nggak selalu uang ya. Terus dampak sosial juga sama ya tadi ya. Bukan uang juga.
Ya, kita contoh di bulan Ramadan aja. Di bulan Ramadan ini banyak yang berbagi ya, baik itu umat muslim maupun non muslim. Kayaknya bulan Ramadan ini di Indonesia menjadi bulan yang apa ya? Memang sudah jadi tradisi Indonesia secara menyeluruh gitu loh, untuk bagi-bagi juga banyak ya banyak sedekah-sedekah ya kan, bagi-bagi makanan, buka puasa gitu. Apakah itu dapat uang? Enggak. Apakah mereka melakukan itu karena kasihan sama orang lain? Saya yakin enggak juga. Orang itu berbagi tidak ada yang karena kasihan sama orang lain. Orang berbagi karena ingin merasa kenikmatan untuk dirinya sendiri. Kita nggak, manusia itu makhluk yang egois ya kalau menurut saya. Manusia itu makhluk yang egois, dan kenapa kita ngasih duit ke saudara sih? Apa karena kita kasihan? Enggak, bohong aja kalau karena kita kasihan. Kita ngasih duit ke saudara karena kita merasa enak. Kita merasa jadi orang baik. Kita merasa lega ketika kita membantu saudara kita. Atau membantu orang lain dengan cara bersedekah. Bohong kalau cuma karena kasihan. Nggak mungkin. Ya. Nah, solusinya apa sih? Tadi kan kita udah ngomongin macem-macem nih, Mas. Solusinya apa, Mas? To the point aja, ya kan? Solusinya kita membayar mereka dengan 3 hal, ya. Tadi kita tahu yang dia pedulikan adalah self-worth. Ya. Self-worth ini tidak bisa dibayar dengan uang, tapi bisa dibayar dengan 2 hal lain, ya. Respect dan purpose. Respect itu kita hargai mereka seperti selayaknya orang dewasa, ya. Jangan kita kayak klece-klecein kayak seolah-olah lu anak baru, lu nggak tahu apa-apa, lu jangan kayak gitu ya. Mereka juga pekerja, udah masuk ke dunia profesional ya. Nah, ketiga adalah purpose ya, purpose, tujuan. Mereka mau mencapai apa sih di perusahaan ini? Jangan sampai mereka kerja di perusahaan ini banting tulang di hari kerja cuma untuk membayar weekendnya. Lah, udah gajinya gak seberapa, bayar weekend juga cuma buat ngedate doang sama pacar atau sama istri mungkin, atau sama suami gitu ya. Tapi ya cuma apa ya, dapat duit dari keringet, capek, pusing, stres, nggak ada tujuan hidup, terus weekend cuma buat makan doang, duitnya habis. Ini kan konyol gitu, jadi konyol. Jadi kita harus clear juga purpose-nya. Apa sih yang mau kita capai dari perusahaan ini? Apa yang kita mau capai dari tim ini? Misalnya tim ini adalah, katakanlah begini ya, perusahaan pinjol ya, pinjol yang legal ya, bukan pinjol yang ilegal, bukan. Fintech ya kan, perusahaan fintech. Kasihlah purpose ke anak-anak Gen Z ini. Kita mau ngapain sih tim kita ini? Oh, tim kita ini harus penyaluran kredit untuk UMKM. Jangan ngomongin duit terus. Sekali-kali selipin. Berapa UMKM sih yang udah kita bantu? Yuk, target kita bantu UMKM yuk. UMKM ini perlu pendanaan loh. Mereka nggak punya akses ke bank loh. Kita harus membantu mereka mendapatkan pendanaan supaya ekonomi bisa tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh bagaimana? Ya, UMKM ini harus berkembang menjadi industri. Industri nanti berkembang menjadi apa gitu. Jadi purpose itu yang dilayangkan kepada Gen Z ya. Ini ada salah satu case yang saya sukses sekali. Ini program yang saya pimpin ya. Ini salah satu di Korika ya. Waktu itu Korika ini kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial. Ini adalah organisasi riset di bidang AI ya, para peneliti di bidang AI. Nah, ini saya waktu itu direktur pengembangan SDM ya. Ya. Jadi saya bikin program, kita disuruh bikin program nih. Tapi anggarannya udah terserap nih untuk proyek lain. Kita nggak ada budget untuk program untuk mahasiswa ini. Gimana caranya? Saya dikasih challenge. Saya pikir oke lah. Saya punya beberapa teman yang udah kerja di luar negeri, jago-jago. Perusahaan multinasional ya. Spotify, self-driving car, autonomous vehicle ya. Mobil yang bisa jalan sendiri itu, apalah segala macam. Jago-jago pokoknya. Kerja di Google, di Apple malah sekarang ya. Saya coba lobby gitu. Gimana caranya bisa dapetin mentor secara free ya. Jadi program weekend mentorship ini di mana mahasiswa bisa mendapatkan mentoring secara gratis dari kakak-kakak yang udah di industri, yang top. Yang di Apple, yang di Meta, yang di Facebook, yang di Google ya. Gimana cara dapat mentorsnya? Pertanyaannya kan cuma itu. Gimana cara dapat mentorsnya? Oke. Saya coba pikirin seminggu. Mikir, udah mulai pusing tuh kan. Akhirnya udah deh, coba deh kita reach up. Saya bikin postingan di LinkedIn waktu itu. Saya kontak teman-teman saya, tapi mostly saya dapat mentor dari LinkedIn. Saya bilang, kita ada program ini, weekend mentorship. We need mentors. Kita butuh mentor untuk mengajar adik-adik yang di mahasiswa
problemnya apa? Adik-adik mahasiswa ini di kampus-kampus ini, terutama kampus yang di luar daerah ini nggak punya akses kepada praktis di industri. Praktek di industri ini seperti apa? Dan ini bahaya untuk karir mereka. Mereka ini diajarkan, disuapin materi di kuliah, mungkin di universitas yang tidak terlalu top ya, karena nggak punya akses ke industri itu seperti apa. Ya akhirnya mereka jadi lulusan yang mati aja gitu loh. Lulusan IT yang nggak bisa kerja gitu loh. Ini bahaya sekali. Nah saya mohon kalau ada mentors yang mau give back to community ya. Apa give back itu ibaratnya kontribusi kepada komunitas gitu ya. Mungkin lulusan LPDP yang dulu udah dapat uang dari negara. Mungkin saya nggak tahu orang yang mungkin merasa beruntung bisa keterima kerja di perusahaan-perusahaan besar. Tolong please give back to community, join our mentorship program. Saya pitching seperti itu di LinkedIn. Akhirnya banyak yang masuk. Interview. Akhirnya kita punya 12 mentor pada waktu itu. Yang dari perusahaan top. Dan itu luar biasa gitu ya. Studentnya kita udah punya 100 lebih gitu ya. Dan bahkan ada dari direktur, bukan kementerian, direktur salah satu lembaga juga. Lembaga pemerintah juga. Dia mau weekend masih mau ngajar di kita. Wah itu gila sekali saya bilang. Kita punya 100 student ya. 100 lebih student pada waktu itu. Dan mayoritas dari mentornya adalah Gen Z. Mungkin 70% dari total mentors kita, 75% adalah Gen Z. Mereka ini mau gitu, give back kepada komunitas gitu. Asal apa? Purpose-nya. Nggak ada duitnya kok, nggak saya bayar kok. Kita nggak ada budgetnya untuk bayar mentor pada waktu itu. Kita cuma mau give back to community. Kita beri mereka purpose yang clear. Kalau anak-anak ini, kalau nggak diajarin, mereka akan jadi lulusan yang mati, nggak bisa cari kerja. Tolong kasih mereka pengetahuan Anda di industri seperti apa. Udah. Datang semua mereka. Ya, jadi purpose ini jadi penting. Nah, ini ada case study kedua yang mirip sama tadi ya. Ada platform namanya ADP List. Ini bukan dari saya ya. Ini platform yang saya pakai untuk ngajar juga. Jadi platform ADP List ini adalah platform matchmaking antara mentor dan student. Di dunia ini ada 200.000 mentors di seluruh dunia. 200.000 mentors. Nggak ada satupun yang dibayar. Jarang sekali yang dibayar. Ya mungkin ada yang dibayar, tapi jarang sekali yang dibayar. Dan 20 juta student di seluruh dunia. Semua berbasis volunteer. Volunteer, nah, logikanya kan orang-orang ini aja pekerja nggak ada yang mau disuruh lembur kok. Coba tanya semua 200.000 mentors ini, mau nggak lembur nggak dibayar? Nggak mau pasti. Iya kan? Orang nggak ada yang mau lembur nggak dibayar. Tapi kok mereka mau menghabiskan weekendnya untuk ngajarin orang lain? Kenapa? Karena ya itu dia, purpose, sense of accomplishment. Padahal duitnya nggak dapet. Gitu. Jadi kita jangan melulu kayak lu udah dibayar, maka lu harus kerja sesuai dengan apa yang gue perintah. Wah, nggak melulu kayak gitu. Kalau kita melihat hubungan tersebut sebagai transaksional, lawan bicara kita juga melihat hubungan tersebut sebagai transaksional. Ketika di perusahaan mungkin benefitnya berkurang atau mungkin bagaimana ya kan, nggak bisa memberikan yang terbaik, merasa gajinya kurang, ya mereka akan pergi gitu. Mereka akan pergi. Bagus kalau pergi, bagus kalau Gen Z-nya resign. Tapi kalau Gen Z-nya udah kagak resign, males-malesan, lo kan pusing kan. Kalau langsung resign sih bagus. Cuma biasanya kan, udahlah gue udah males sama perusahaan ini. Udah, ayo kita kerja aja hari ini, dikit-dikit. Dalam hati gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ya, jadi bahaya. Hal seperti ini bahaya. Jadi ingat ya tadi, gaji, respect, dan purpose. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya di episode berikutnya.